Halo Mu, kamu tahu ini potongan daging apa? Harganya bisa lebih mahal dari emas per gramnya loh. Sebab ini bukan sekedar daging biasa. Ini adalah daging Wagyu. Tapi kenapa sih harganya bisa semahal itu? Apa benar rasanya sebanding dengan uang yang harus kita keluarkan? Mari kita bongkar semua rahasia di balik mahalnya daging Wagyu. Mulai dari sejarah, cara beternaknya, kualitasnya, sampai ke pasar globalnya. Pie down. Wagyu secara harfiah berarti sapi Jepang. Tapi bukan semua sapi di Jepang disebut Wagyu. Sapi Wagyu berasal dari hasil persilangan antara sapi asli Jepang dengan sapi impor seperti Devon, Brown Swiss, Shorthorn, atau Simmental. Hasil persilangan inilah yang kemudian menjadi ras sapi penghasil daging Wagyu. Sapi-sapi ini nantinya akan menghasilkan daging yang mengandung asam lemak omega 3 dan omega 6 lebih tinggi dibandingkan daging sapi pada umumnya. Daging sapi hasil persilangan ini juga akan memiliki banyak marbling atau pola guratan lemak yang menyebar secara merata di seluruh bagian daging. Ada 4 jenis utama sapi Wagyu: Japanese Black, Japanese Brown, Japanese Pollet, dan Japanese Shorthorn. Yang paling terkenal adalah Japanese Black. Ini yang sering menghasilkan marbling super premium. Daging Wagyu dikenal karena marblingnya, yaitu lemak yang tersebar merata di seluruh daging. Marbling inilah yang membuat daging Wagyu lembut banget, juicy, dan meleleh di mulut. Untuk menghasilkan daging dengan marbling sempurna, sapi Wagyu diperlakukan seperti raja. Bayangin aja, setiap sapi punya kandangnya sendiri-sendiri. Makanya diatur ketat, mulai dari kombinasi jagung, gandum, bir, bahkan sake. Ada juga yang dipijat untuk menjaga sirkulasi darah dan menghindari stres. Seriusan dipijit? Kok bisa sampai dipijit? Ini tujuannya agar sapi tenang dan tidak stres. Karena stres sedikit saja akan membuat kualitas daging turun drastis. Selain pemeliharanya yang super premium, sapi Wagyu juga dipelihara lebih lama dari sapi pada umumnya. Sapi biasa dipotong umur 18 bulan sampai 24 bulan. Sementara sapi Wagyu bisa 30 sampai 36 bulan. Lebih lama artinya lebih banyak biaya pakan dan perawatan serta tenaga. Tidak semua daging Wagyu itu kualitasnya sama, akan tetapi dibagi sesuai dengan grade-nya. Di Jepang ada sistem grading resmi untuk menentukan kualitas daging Wagyu. Grading A sampai C untuk menentukan sedikit atau banyaknya daging berkualitas dalam satu potongan daging. A untuk yang tertinggi dan C untuk yang terendah. Angka 1 sampai 5 untuk menunjukkan kualitas tampilan daging mulai dari marbling, warna, tekstur, sampai lemak pada daging. Semakin tinggi angkanya, semakin bagus kualitas tampilan dagingnya. Jadi, untuk grade daging Wagyu terbaik tentu saja yang di grade A5. Untuk mendapatkan grade A5, daging harus memiliki marbling yang sangat tinggi, warna dan tekstur daging sempurna, serta lemak yang creamy dan bersih. Dan hanya sebagian kecil dari total produksi yang lolos grade A5. Faktor lain yang menyebabkan daging Wagyu sangat mahal adalah produksi Wagyu yang sangat terbatas. Sapi Wagyu asli hanya dibesarkan di Jepang dengan regulasi ketat. Bahkan dulu ekspor genetik Wagyu sempat dilarang, karena itu Wagyu autentik sangat langka di pasar global. Untungnya, Indonesia sudah bisa mengembangbiakan Wagyu asli, meskipun mungkin tidak dengan standar murni 100% seperti yang dilakukan di Jepang. Peternakan Wagyu di Indonesia, seperti di Lampung, telah berhasil mengembangkan Wagyu F1 dengan kualitas yang tidak kalah dari Wagyu impor. Bahkan, beberapa balai besar inseminasi buatan di Indonesia telah mengembangkan semen beku Wagyu untuk mendukung pengembangbiakan Wagyu di Indonesia. Sama halnya dengan penanganan sapi Wagyu di Jepang, di peternakan Wagyu Indonesia, sapi-sapi juga diperlakukan khusus dalam lingkungan yang bebas stres. Sapi juga diberikan pakan berkualitas agar menghasilkan daging yang segar. Jadi, dengan semua penjelasan tadi, apakah daging Wagyu sepadan dengan harganya?
Jawabannya ya tergantung dari mana kamu menilainya. Kalau kamu mencari pengalaman makan yang luar biasa, daging yang literally meleleh di mulut, rasa umami yang dalam, dan tekstur yang buttery, maka Wagyu adalah pengalaman yang tidak akan terlupakan. Tapi kalau untuk konsumsi sehari-hari ya bangkrut bos. Masih ada banyak kok pilihan daging lain yang lebih affordable. Sekarang kita sudah tahu, mahalnya daging Wagyu bukan cuma karena rasa, tapi karena kombinasi genetik langka, perawatan ekstra, waktu pemeliharaan lama, breeding super ketat, dan suplai yang sangat terbatas. Setiap potongan daging Wagyu adalah hasil dari kerja keras peternak, tradisi Jepang, dan standar kualitas yang luar biasa. Kalau suatu hari nanti kamu berkesempatan mencoba untuk mencicipi daging Wagyu, kamu tidak hanya sekedar makan daging biasa, tapi kamu juga menikmati sebuah karya seni hidup. Saya Sastro, sampai jumpa.